semuanya. Sebelumnya, terima kebajikan dari kami. Wake up, Tumpen. Kali ini kami akan membahas tentang teks laporan hasil observasi yang akan dijelaskan oleh Jaslyn dan Leon. Yuk ikuti keseruannya. Yang pertama, pengertian laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi berupa objek, makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa yang disusun secara objektif, faktual, dan sistematis. Yang kedua, tujuan observasi. Menyampaikan informasi berdasarkan fakta, menjelaskan objek secara rinci dan sistematis, menambah pengetahuan pembaca, dan menjadi dasar penelitian atau laporan. Nah, yang ketiga ada ciri-ciri TLHO. Yang pertama, berdasarkan fakta. Isi hasil pengamatan langsung, bukan opini atau karangan. Yang kedua, objektif dan netral. Tidak memihak dan tidak mengandung perasaan penulis. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Biasanya dimulai dari definisi umum, lalu penjelasan bagian-bagian dan manfaat. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan jelas. Kata-katanya formal, lugas, dan mudah dipahami. Yang kelima, informasi bersifat umum. Membahas objek secara luas, bukan kejadian pribadi. Yang keenam, mengandung data atau informasi ilmiah. Bisa berupa ciri, jenis, fungsi, atau klasifikasi. Yang ketujuh, tidak mengajak atau membujuk pembaca, tujuannya hanya memberi informasi. Yang keempat, ada struktur laporan hasil observasi, yaitu ada pernyataan umum atau klasifikasi, isi deskripsi bagian atau uraian terperinci, penutup atau kesimpulan hasil pemantauan. Yang keempat, ada deskripsi bagian. Yang pertama, data. Informasi dari hasil pengamatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, ciri fisik, bentuk, warna, dan ukuran. Dan yang ketiga, bagian-bagian objek. Selanjutnya, ada fungsi tiap bagian. Dan yang terakhir, perilaku atau kebiasaan jika objek makhluk hidup. Yang kelima, ada kaidah bahasa LHO. 1. Menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kalimat faktual atau objektif. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah atau khusus. Yang keempat, menggunakan verba relasional. 5. Menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Yang keenam, menggunakan kata umum dan khusus. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya, ada langkah menulis laporan hasil observasi. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan TLHO adalah menentukan objek dan tujuan. Menetapkan objek yang diamati serta tujuan pengamatan agar observasi terarah. Yang kedua, melakukan observasi dan pencatatan data. Mengamati objek secara langsung dan mencatat fakta-fakta penting secara objektif. Yang ketiga, mengelompokkan dan menyusun data. Mengelompokkan data berdasarkan ciri atau kategori lalu menyusunnya secara sistematis. Dan yang keempat, menulis dan menyunting laporan. Menulis laporan sesuai struktur teks observasi dan menyunting agar bahasa baku serta bebas dari opini. Selanjutnya ada unsur kebahasaan TLHO. Menggunakan kata benda umum dan istilah ilmiah untuk menjelaskan objek secara umum dan ilmiah. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi untuk menjelaskan pengertian secara ciri objek. Yang ketiga, menggunakan verba relasional dan verba material untuk menunjukkan hubungan dan aktivitas objek.
Dan yang terakhir, menggunakan kata sifat serta bahasa baku dan objektif tanpa pendapat pribadi. Yang terakhir, jenis kalimat TLHO. 1. Kalimat definisi. Menjelaskan pengertian umum objek. Contohnya adalah, kucing adalah hewan mamalia yang termasuk golongan karnivora. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat objek. Contohnya adalah, kucing memiliki bulu yang lembut dan cakar yang tajam. Dan yang terakhir adalah kalimat klasifikasi. Mengelompokkan objek berdasarkan jenis atau cirinya. Contohnya adalah, kucing terdiri atas beberapa ras, seperti Persia dan Angora. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu teks laporan hasil observasi? Kali ini saya akan kenalin ke kalian siapa aja yang membuat PPT ini. Halo semuanya, nama aku Hendro. Saya Marcelo. Nama saya Olivia Imelda. Nama saya Gesia Calanta. Sekian dari kami. Waiter Tumpian.